Halo teman-teman, ada kisah tentang keluarga India yang mengalami kesulitan karena hidup di Amerika yang berbeda budaya. Cerita ini kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul The Namesake yang dirilis pada tahun 2007. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah film ini dimulai di Kolkata, India pada tahun 1977. Seorang gadis bernama Ashima diminta oleh ibunya untuk bersiap karena ia akan dipertemukan dengan calon suaminya. Setelah bersiap, Ashima hendak masuk ke ruang tamu. Namun Ashima berhenti dan mengagumi sebuah sepatu yang ada di depan pintu. Ashima mencoba memakai sepatu tersebut dan kekagumannya terhadap sepatu itu pun bertambah. Setelah selesai dengan sepatu itu, Ashima masuk ke ruang tamu bergabung dengan yang lain yang sudah ada di sana. Di ruang tamu, Ashima pertama kalinya bertemu dengan Ashoke, seorang pemuda yang tinggal di New York dan ia merupakan calon suami Ashima. Ibu Ashima mengatakan bahwa putrinya juga bisa berbahasa Inggris. Ayah Ashoke kemudian meminta Ashima untuk mencoba keahliannya itu. Ashima mengucapkan potongan puisi sekumpulan narsis emas. Selain itu, Ashima juga ditanya oleh orang tua Ashoke, ketika nanti menikah, apakah ia bisa tinggal di luar negeri jauh dari keluarganya. Dengan tegas, Ashima mengatakan bahwa ia akan berusaha menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Hari pernikahan pun tiba. Ashoke dan Ashima menikah dan keluarga mereka nampak bahagia dengan pernikahan mereka berdua. Setelah menikah, Ashoke dan Ashima terbang ke New York. Mereka dilepas oleh keluarga Ashima dengan kesedihan karena Ashima tak pernah jauh dari keluarga mereka. Keesokan harinya, Ashima nampak kedinginan di bawah selimutnya. Ia kemudian bangun mengambil sarinya untuk menyelimuti tubuhnya yang kedinginan. Ia keluar kamar mencari Ashoke. Ashoke baru saja pulang dari membeli makanan untuk Ashima. Ashima terkejut karena dalam keadaan suhu yang sangat dingin, Ashoke keluar rumah. Ashoke kemudian menjelaskan peralatan yang ada di dapurnya dan tradisi Amerika karena ini pertama kalinya Ashima tinggal di sana. Ashoke juga mengatakan bahwa hari ini ia akan pergi bekerja. Ia meminta Ashima untuk istirahat selama ia tidak di rumah. Ashoke akan mengantarkan Ashima ke tempat laundry dan memberitahu cara kebiasaan laundry di Amerika setelah ia pulang kerja. Setelah Ashoke pergi bekerja, Ashima menyiapkan makanan untuk ia makan. Karena merasa jenuh, Ashima pergi ke laundry tanpa menunggu Ashoke kembali terlebih dahulu. Ia sangat terkejut ketika sampai di tempat laundry, namun ia tetap melaundry pakaian-pakaian yang ia bawa. Sepulang kerja, Ashoke memarahi Ashima karena pakaiannya banyak yang menyusut. Dan ia mengatakan bahwa $1 di Amerika sama dengan 8 rupiah di India. Dan ia tidak punya banyak uang untuk membeli kembali pakaiannya. Ashima menangis karena dimarahi oleh Ashoke. Ashima masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Ashoke merasa bersalah karena telah memarahi Ashima. Ia mengetuk pintu dan meminta maaf kepada Ashima. Ashoke juga berusaha menghibur dan merayu Ashima agar ia mau tersenyum lagi. Dan Ashoke berhasil melakukan itu. Mereka berdua rukun kembali setelah Ashima memaafkan Ashoke. Malam harinya, Ashoke menjelaskan jalan-jalan yang ada di New York. Dengan seksama, Ashima mendengarkan penjelasan Ashoke. Setelah menjelaskan kepada Ashima, mereka berdua pun tidur. Tengah malam, Ashoke terbangun dan nampak gelisah. Ashima kemudian mencoba menenangkan Ashoke dan memintanya untuk tidur kembali dalam pelukannya. 10 bulan setelah tinggal di New York, Ashima melahirkan bayi laki-laki dengan sehat. Sebelum keluar dari rumah sakit, dokter menanyakan nama bayi mereka. Ashima mengatakan bahwa ia akan menamai bayinya nanti setelah mendapatkan nama dari neneknya.
Namun dokter mengatakan bahwa bayi di Amerika tidak akan keluar dari rumah sakit sebelum akta kelahirannya keluar, sehingga mereka perlu memberikan nama terlebih dahulu agar akta kelahirannya bisa diterbitkan. Ashoke kemudian mengatakan nama anaknya adalah Ganguly. Ia meminta agar akta kelahiran anaknya diterbitkan dengan nama itu dan akan merubah namanya setelah akta kelahirannya jadi. Dokter mengatakan bahwa birokrasi di Amerika rumit dan mahal, sehingga mereka diminta memikirkan hal itu lagi. Setelah berdiskusi dengan Ashima, Ashoke menamai anaknya Gogol dan ia akan mengubah namanya setelah akta kelahirannya terbit nanti. Dan bayi Gogol bisa mereka bawa pulang. Sebelum pulang ke rumah, Ashoke dan keluarga kecilnya itu menyempatkan untuk berfoto terlebih dahulu dan mengirimkan foto tersebut ke keluarganya di India. Keluarga di India sangat bahagia melihat foto Gogol kecil beserta dengan ayah dan ibunya. Mereka juga memperlihatkan foto Gogol ke para kerabat dan tetangga. Suatu hari, Ashima menangis karena ingin pulang ke India. Ia ingin membesarkan Gogol di India. Ashoke mencoba menghibur Ashima. Ia meminta Ashima untuk memikirkan masa depan Gogol. Menurut Ashoke, Gogol sebaiknya dibesarkan di New York karena di sini ia bisa belajar apapun. Ia bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Beberapa tahun setelah kelahiran Gogol, Ashima melahirkan lagi anak perempuan yang bernama Sonia. Saat upacara pemberian nama Sonia, Gogol nampak bersembunyi meskipun ibu dan tetangga dekat rumahnya memanggilnya. Ada tetangga yang mengatakan bahwa Gogol mungkin merasa terabaikan karena acara pemberian nama adiknya. Pada kesempatan itu, Ashima mengatakan bahwa ia telah menemukan nama yang bagus untuk Gogol, yakni Nikhil. Saat siang hari, salah satu kerabat Ashima mencari keberadaan Gogol dan ia menemukan Gogol tengah tertidur di bawah kolong tempat tidur. Hey, Gogol. I found him. Ask her to pick up the pen. Hey, Sonia. Pick up the pen. American girl must be rich. Suatu malam, Ashima mengatakan pada Ashoke bahwa teman-teman Gogol dan gurunya di sekolah menginginkan Gogol tetap dipanggil Gogol, bukan Nikhil, sebagai preferensi nama putra mereka. Ashoke mengatakan itu tidak masalah asalkan anak mereka tetap bahagia. Ketika hendak tidur, terdengar bunyi telepon. Ashima heran siapa yang menelpon tengah malam seperti itu. Sedangkan Ashoke berlari menuju tempat telepon dan mengangkatnya. Keluarga mereka di India mengabarkan bahwa ayah Ashima meninggal mendadak karena serangan jantung. Mendengar hal itu, sontak Ashima terkejut dan berteriak hingga membuat Gogol terbangun. Ashoke berusaha menenangkan Ashima dan terus menasehatinya. Keesokan harinya, Ashima beserta dengan suami dan anaknya terbang ke India untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Tahun demi tahun terus berjalan hingga Gogol tumbuh menjadi seorang remaja yang rupawan. Sekarang Gogol sudah berada di sekolah tingkat akhir di SMA-nya. Saat kelulusan sekolahnya, teman dekat Gogol menanyakan kenapa ia diberi nama Gogol. Gogol mengatakan itu karena ayahnya seorang pengagum Gogol dengan semua karyanya. Di rumah, Gogol dikenalkan anak teman ibunya yang bernama Moushumi. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Suatu hari, Ashoke menghampiri Gogol yang tengah berada di dalam kamarnya. Ia memberikan buku yang berjudul Kumpulan Cerita Nikolai Gogol. Ashoke mengatakan bahwa ia harus memesan buku itu selama 4 bulan di toko buku, dan ia juga berharap Gogol menyukai kado darinya itu. Ashoke juga mengatakan suatu saat ia akan mengetahui mengapa ia dinamakan Gogol lebih dari sekedar nama, karena Gogol adalah penulis favoritnya. Suatu hari, Ashoke dan keluarga berlibur ke India. Sesampainya mereka disambut dengan penuh sukacita oleh keluarga besar Ashima. Berbeda dengan Sonia, ia merasa panas berada di sana. Dan malangnya lagi tidak ada AC. Jika ia tidak ingin kepanasan, maka ia bisa menggunakan kipas manual yang telah tersedia.
Hari-hari, Ashoke dan keluarganya menikmati liburan mereka di India. Di sana pula Ashoke menanyakan kepada Ashima, mengapa ia mau bersamanya selama bertahun-tahun. Ashima mengatakan bahwa Ashoke yang terbaik, lebih baik daripada duda beranak 4 dan penulis kartun berlengan 1. Ashima juga menyukai sepatu Ashoke saat pertama kali ia melihatnya. Di India, Ashoke mengajak Ashima dan kedua anaknya mengunjungi Taj Mahal. Mereka semua sangat takjub melihat keindahan bangunan Taj Mahal. Gogol mengatakan ia ingin menjadi seorang arsitek setelah melihat keindahan ornamen pada bangunan Taj Mahal. Setelah beberapa waktu berada di India, kini tiba saatnya Ashoke dan keluarganya melanjutkan kehidupannya di New York lagi. Di rumah di New York, Gogol kembali menanyakan perihal namanya lagi. Ia ingin menggunakan nama baiknya, yaitu Nihil kembali. Menurutnya, nama Gogol mungkin bagus di ijazah SMA, namun untuk daftar riwayat hidup dan kartu kredit terdengar kurang baik. Mendengar ucapan Gogol, Ashoke dengan agak kecewa mengatakan terserah Gogol saja. Suatu hari, Gogol menghadiri pesta kelulusan S2 Maxine, yaitu pacarnya. Di sana, Gogol sudah sangat mengenal keluarga Max. Ibu Max juga memperkenalkan Gogol dengan teman kuliahnya dulu. Setelah menikmati pesta, di dalam kamar, Max menanyakan apakah keluarga Gogol mengizinkan ia menikahi orang asing. Gogol tidak peduli dengan orang tuanya dan akan menjalani apa yang ia senangi. Setelah itu, Gogol dan Max terlibat beradu kasih di dalam kamar. Di kantor tempat Gogol bekerja, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ashima menanyakan mengapa Gogol tidak pernah mengangkat teleponnya di tengah malam. Gogol beralasan ia mematikan teleponnya karena ia butuh waktu untuk istirahat. Ashima meminta Gogol untuk pulang ke rumah Sabtu depan, karena Ashoke ayahnya akan berangkat ke Ohio. Gogol masih menyela apa pentingnya ia pulang. Ayahnya hanya akan mengajar di Cleveland. Gogol juga mengatakan ia akan berlibur dengan pacarnya ke Oyster Baby karena orang tua pacarnya punya rumah di sana. Mendengar hal itu, Ashima lantas terdiam dan Gogol menutup teleponnya. Gogol kemudian bertanya pada Max apakah ia keberatan jika mereka menemui orang tuanya terlebih dahulu. Max mengatakan dengan senang hati dan itu tidak masalah. Di perpustakaan di mana Ashima bekerja, ia bercerita pada Shelly temannya. Ia mengatakan bahwa Gogol lebih memilih berlibur dengan orang tua orang lain daripada pulang menemui orang tuanya sendiri. Shelly mencoba menghibur Ashima dan mengingatkan bahwa ini di Amerika. Anak-anak akan menentukan hidupnya sendiri setelah mereka berusia 16 tahun. Sebelum pulang menemui Ashima, Gogol dan Max membeli parsel terlebih dahulu. Gogol mengatakan pada Max untuk tidak menyentuh tangannya, memeluknya dan menciumnya di depan Ashima karena ia tidak menyukai itu. Sesampainya di rumah, Gogol menyapa ayah dan ibunya. Ashima terkejut ketika Max memeluk dan mencium Ashoke, namun ia berusaha untuk biasa saja. Saat makan, Max lupa telah memegang tangan Gogol. Ashima melihatnya, dan karena Gogol tidak enak dengan ibunya, ia kemudian melepas tangan Max. It's better than this boy here, Max. Setelah makan, Ashoke mengajak Gogol keluar untuk membeli es krim. Di sebuah jalan, Ashoke menghentikan mobilnya, lalu ia mengatakan mengapa ia sangat menyukai nama Gogol. Flashback di masa ia terlibat kecelakaan hebat yang hampir merenggut nyawanya. Ashoke ditemukan selamat dengan memegang buku karya Gogol. Sejak saat itu, nama Gogol sangat berarti baginya karena karyanya telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal itu, Gogol hanya terdiam dan kini ia tahu betapa berartinya nama Gogol bagi ayahnya. Sebelum berangkat ke Ohio, Ashoke mencoba mengajak Ashima agar ia mau tinggal bersamanya di Ohio. Namun, Ashima tetap bersikukuh akan tetap di rumah dan akan mengunjunginya di Ohio. Ashoke akhirnya berangkat ke Ohio seorang diri. Setelah beberapa waktu di Ohio, Ashoke menelpon Ashima pagi-pagi.
Ia mengatakan bahwa perutnya terasa tidak enak dan dia akan mengunjungi dokter di sebuah rumah sakit. Mendengar hal itu, Ashima sangat khawatir dengan keadaan Ashoke dan ia menyesal mengapa tak mau mengikuti Ashoke ke Ohio. Malam harinya, Ashima mendapat telepon dari sebuah rumah sakit di Ohio yang mengabarkan bahwa Ashoke telah meninggal karena serangan jantung mendadak. Sontak, Ashima tak percaya karena tadi pagi Ashoke hanya mengeluh sakit perut. Dokter mencoba meyakinkan Ashima. Ashima tiba-tiba limbung dan ia merasa sangat hancur sehancur-hancurnya. Di tempat Max, ibu Max memberitahu bahwa ibu Gogol telah 2 kali menelpon. Gogol mengatakan akan menelponnya nanti. Dan tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Sekarang Sonia yang menelpon. Sonia mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Gogol sangat terkejut dan terpukul. Ia lantas terbang ke Ohio untuk mengecek apakah benar itu jenazah ayahnya atau bukan. Sesampainya di rumah sakit, dokter menunjukkan jenazah Ashoke. Gogol sangat terpukul dan syok. Setelah dari rumah sakit, Gogol pergi ke rumah ayahnya di Ohio. Ia mengenang ayahnya di tempat itu dan hati Gogol semakin hancur. Ia kemudian juga mengingat saat kakeknya meninggal, ayahnya kemudian mencukur rambutnya. Gogol kemudian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayahnya kala itu. Ia mencukur rambutnya sampai botak dan kemudian kembali ke rumahnya di New York. When I was young, I thought that life was about muscle, but it's really. And where I'm from, you don't know right from left. Too many obstacles, time for tears. Yeah, man, I came from nothing. I kept on hustling. Ashima terkejut melihat penampilan Gogol dengan rambut botaknya. Ashima kemudian memeluk Gogol dan disusul Sonia, dan mereka bertiga saling memeluk serta menangis. Saat upacara kremasi ayah Gogol, Max datang untuk ikut bela sungkawa. Malamnya, ketika berada di kamar yang sama, Max mengutarakan bahwa ia merindukan Gogol. Ia ingin melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Gogol. Namun Gogol menolaknya dan tidak akan melakukan itu lagi, dan ia juga tidak ingin bersama Max lagi. Max tersinggung, kemudian menangis dan berpamitan pulang. Abu kremasi ayah Gogol dibawa ke Sungai Gangga untuk dihanyutkan. Sepeninggal ayahnya, Gogol menemani ibunya di rumah. Ashima meminta Gogol untuk kembali menyusul Max, namun Gogol tidak mau. Lalu, Ashima meminta Gogol untuk menemui Moshumi, anak teman ibunya. Keduanya sering menghabiskan waktu berdua hingga akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Gogol diajak Moishumi untuk bertemu teman-temannya. Sayangnya, malam itu menjadi malam yang memancing kemarahan Gogol karena Moishumi menggunakan nama Gogol sebagai bahan bercandaan dengan teman-temannya. Hari berikutnya, Moishumi ketahuan selingkuh dengan kenalan lamanya. Mengetahui hal itu, Gogol sangat marah dan meninggalkan Moishumi begitu saja. Gogol lantas pulang ke rumah ibunya karena di sana akan digelar pesta pernikahan Sonia, adiknya. Gogol masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka buku yang dulu diberikan oleh Ashoke ketika pesta kelulusan SMA-nya. Gogol menjadi sedih setelah untuk pertama kalinya ia membuka dan membaca pesan yang ditulis di buku pemberian ayahnya. Tiba-tiba Ashima masuk ke dalam kamar Gogol. Ia menanyakan apakah Gogol baik-baik saja. Gogol kemudian menceritakan tentang perselingkuhan istrinya. Ashima sedih mendengar hal itu. Ia merasa bahwa itu kesalahannya karena telah meminta Gogol untuk menikah dengan anak temannya itu. Pada akhir cerita, Ashima berniat menjual rumah yang sudah ditinggalinya selama ini bersama keluarganya di New York. Ashima berencana akan menghabiskan waktu 6 bulan di India dan 6 bulan di New York bersama anak-anaknya. Rumah yang ia tempati akan ditinggalkannya setelah Natal tahun itu. Seperti itulah kisah tentang keluarga India yang mengalami kesulitan karena hidup di Amerika yang berbeda budaya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.